kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang edukasi nutrisi parental. Saya sendiri, Amelia Nugraini. Saya dengan Isa Zahra. Aku Kalin Julieta. Saya Indah Aprilia. Saya Ibnatul Syafamawati. Saya Iqbal Yan Priyono. Aku Karin Hanaditya. Saya Kartika Aprilia. Dan saya dengan Hayumas Mirta Panansari. Apa sih nutrisi parental itu? Nutrisi parental adalah cara pemberian makanan secara langsung dari darah melalui infus. Nutrisi langsung masuk ke pembuluh darah melewati sistem pencernaan. Ini berguna untuk orang yang tidak bisa makan karena sakit, seperti penyakit Crohn dan kanker. Nutrisi yang diberikan lengkap mulai dari gula, protein hingga vitamin. Semua nutrisi penting. Contohnya karbohidrat, protein, vitamin, dan lain-lain diberikan secara langsung melalui selang infus. Nah, kemudian mengapa perlu nutrisi parental? Pertama itu gangguan pencernaan. Orang dengan penyakit seperti Crohn, kanker, atau masalah usus lainnya seringkali tidak bisa menyerap nutrisi dari makanan secara normal. Yang kedua, kondisi medis. Kondisi seperti muntah parah, diare berat, atau masalah penyerapan nutrisi lainnya juga membutuhkan nutrisi parental. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari nutrisi parenteral sendiri. Jadi tujuan utama pemberian nutrisi melalui intravena adalah untuk mencegah kekurangan gizi pada pasien yang tidak bisa makan melalui mulut. Tindakan ini juga diperlukan apabila sistem pencernaan pasien tidak bisa menyerap atau menerima zat gizi dengan cukup. Pemberian dukungan nutrisi yang adekuat bertujuan untuk mencegah dan mengatasi kondisi malnutrisi serta mencukupi kebutuhan kalori pasien di rumah sakit. Lebih lanjut, alasan pemberian nutrisi parenteral adalah adanya kegagalan fungsi atau kontraindikasi pemberian nutrisi melalui saluran cerna. Kegagalan fungsi saluran cerna menyebabkan penyebaran makronutrien dan mikronutrien kurang dari jumlah minimal yang diperlukan. Kontraindikasi pemberian nutrisi melalui saluran cerna adalah obstruksi mekanis saluran cerna, iskemia usus, ileus berkepanjangan, pendarahan saluran cerna bagian atas, serta kondisi hemodinamik tidak stabil. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen sendiri. Yang komponen itu ada dua ya teman-teman, ada TPN dan emulsi lipid. Nah, TPN itu adalah campuran komponen terpisah yang mengandung emulsi lipid, dekstrosa, asam amino, vitamin, elektrolit, mineral, dan elemen pelacak. Dokter biasanya menyesuaikan komposisi TPN untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dari pasien-pasiennya. Untuk 3 makronutrien utama itu terdiri dari emulsi lipid, protein, dan dekstrosa. Untuk selanjutnya yaitu emulsi lipid. Emulsi lipid ini menyediakan kalori dan mencegah kekurangan asam lemak. Defisiensi asam lemak esensial dapat terjadi dalam waktu 3 minggu setelah TPN bebas lemak. Larutan yang mengandung asam amino esensial dan non-esensial kecuali orginin dan glutamin. Kebutuhan orang dewasa yang sehat itu adalah 0,8 hingga 1 gram protein kilogram per hari. Perubahan ini berdasarkan kondisi pasiennya ya teman-teman. Pasien sakit kritis itu memerlukan 1,5 gram per kilogram per hari. Pasien dengan gagal ginjal kronis diberikan 0,6 hingga 0,8 kilogram per hari. Dan pasien dengan ensefalopati hepatik akut itu memerlukan pembatasan protein sementara hingga 0,8 kg per hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemberian. Nutrisi parenteral diberikan kepada pasien melalui tabung tipis bernama kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena. Ada 2 jenis kateter yang biasanya dipakai dalam proses pemberian nutrisi parenteral. Yang pertama, kateter terowongan seperti kateter Hickman dilengkapi dengan tabung. Yang kedua, kateter implan dimasukkan seluruhnya dengan bantuan jarum. Prosedur memasukkan kateter tidak dilakukan begitu saja, melainkan setelah pasien diberikan anestesi atau obat bius, selanjutnya kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena yang menuju ke jantung, yakni vena cava superior. Nutrisi parenteral yang dimasukkan melalui pembuluh vena mampu mengantarkan nutrisi dengan cepat. Setelah prosedur
nutrisi parenteral dilakukan, dokter dan tim medis biasanya akan memantau respon tubuh pasien setelah menjalani prosedur ini secara berkala. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis nutrisi parenteral. Yang pertama yaitu nutrisi parenteral parsial atau PPN adalah nutrisi parenteral yang diberikan sebagai pelengkap makanan lain. Jika orang tersebut terus mengalami kekurangan gizi meskipun sudah makan, dokter mungkin memberikan nutrisi parenteral parsial untuk menggantikan unsur-unsur yang hilang dalam makanan atau memberikan kalori tambahan. Yang kedua, terapi nutrisi parenteral atau TPN adalah terapi nutrisi lengkap yang diberikan secara intravena kepada orang yang tidak dapat menggunakan sistem pencernaannya. Ketika kondisi tertentu mempengaruhi kemampuan Anda untuk memproses makanan dan menyerap nutrisi melalui saluran pencernaan Anda, atau ketika Anda harus berhenti menggunakan sistem pencernaan Anda untuk jangka waktu tertentu agar dapat pulih, mungkin diperlukan TPN. Nutrisi parenteral terkadang diklasifikasikan berdasarkan jenis vena yang digunakan untuk memberikan nutrisi. Yang ketiga, nutrisi parenteral sentral atau CPN diberikan melalui vena sentral atau biasanya vena cava superior, terletak di bawah tulang selangka dan mengarah langsung ke jantung. Vena sentral yang lebih besar kemungkinan kateter yang lebih besar menghasilkan konsentrasi kalori dan nutrisi yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, CPN digunakan untuk nutrisi parenteral total. Nutrisi parenteral perifer atau PPN diberikan melalui vena perifer kecil, mungkin di leher atau ekstremitas. FATS digunakan untuk memberikan nutrisi parenteral parsial, sementara menggunakan akses intravena perifer yang lebih cepat dan mudah. Saya akan menjelaskan indikasi nutrisi parenteral total. Nutrisi parenteral adalah pemberian nutrisi secara intravena di luar saluran cerna. Nutrisi parenteral total adalah ketika nutrisi yang diberikan secara IV merupakan satu-satunya sumber nutrisi yang diterima pasien. Nutrisi parenteral total diindikasi bila terdapat gangguan fungsi gastrointestinal dan kontraindikasi nutrisi enteral. Menurut Kodari dan Reddy, TPN memiliki beberapa indikasi yaitu obstruksi usus kronis seperti pada kanker usus, obstruksi semu usus dengan intoleransi makanan. TPN juga dapat digunakan untuk mengistirahatkan usus pada kasus fistula GI dengan aliran tinggi. Ketika sistem gastrointestinal bayi belum matang atau memiliki kelainan gastrointestinal bawaan, bila terjadi kebocoran anastomosis usus pasca operasi, ketika pasien tidak mampu mempertahankan status gizi akibat diare parah atau muntah, obstruksi usus kecil, keadaan hiperkatabolik karena sepsis, politrauma, dan patah tulang besar. Masa antisipasi status tidak ada melalui mulut. Lebih dari 7 hari seperti pada pasien dengan akaserbasi, penyakit radang usus, serta pasien sakit kritis. Di sini saya akan menjelaskan kontraindikasi pemberian nutrisi parenteral. Yang pertama, ada bayi dengan usus halus kurang dari 8 cm. Kedua, pasien deserebrasi yang irreversibel. Ketiga, ada pasien dengan ketidakstabilan kardiovaskular kritis atau ketidakstabilan metabolik. Yang keempat, ketika pemberian makanan melalui saluran cerna. Yang kelima, bila status gizinya baik, yang diperlukan hanyalah TPN jangka pendek. Keenam, kurangnya tujuan terapeutik karena TPN tidak boleh digunakan untuk memperpanjang hidup ketika kematian tidak bisa dihindari. Kali ini aku akan membahas resiko dan komplikasinya. Yang pertama, kelainan metabolik, resiko infeksi atau akses vena yang terkait dengan penyisipan kateter jalur sentral. Yang kedua, komplikasinya ada pneumotoraks, lalu ada emboli udara, ada perdarahan, lalu ada erombosis vena, lalu cedera pembuluh darah, infeksi situs kateter, infeksi aliran darah terkait jalur sentral atau CLA-BSI, dan juga ada infeksi kulit lokal pada tempat insersi atau keluar. Selanjutnya ada kelainan metabolik, lalu ada sindrom refeeding pada pasien alkoholik kronis dan pada pasien yang statusnya tidak ada melalui mulut atau NPO selama lebih dari 7 hingga 10 hari.
Yang selanjutnya ada hiperglikemia, lalu komplikasi penghentian tiba-tiba dapat menyebabkan hipoglikemia. Hipoglikemia dapat diperbaiki dengan dextrosa 50%. Selanjutnya ada kelainan elektrolit serum. Selanjutnya ada encephalopati Wernicke. Lalu ada kolestasis terkait parental. Karena masalah keamanan dan kerumitan pemberian nutrisi parenteral dapat beresiko tinggi ini dari ISMP, yaitu Institute for Cell Medication Practice. Kesimpulan, terapi nutrisi parenteral terus menjadi intervensi klinis yang penting bagi pasien di seluruh bentuk perawat. Terapi parenteral dianggap sebagai intervensi yang harus diwaspadai. Terapi ini perlu diwaspadai mengingat penggunanya memerlukan kebijakan, prosedur, praktik, dan sistem yang berfokus pada keselamatan untuk meminimalisir risiko pasien. Hal ini secara inher dipahami mengharuskan penerapan pengetahuan tentang ilmu pemberian terapi yang komprehensif dan formulasi parenteral yang aman. Indikasi dari terapi parenteral diantaranya adalah pasien-pasien yang tidak dapat dilakukan dukungan nutrisi secara enteral seperti pasien dengan kondisi kritis, pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan keganasan, dan pasien neonates maupun balita dengan kondisi tertentu yang membutuhkan nutrisi parenteral. Akses terapi parenteral dapat melalui vena perifer maupun sentral. Terapi parenteral dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang bersifat akut maupun kronis, sehingga monitoring berkala diperlukan pada pasien. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 6 yang membahas tentang edukasi nutrisi parenteral. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. See you next video.